Itu salah satunya. Itu salah satu ya. Tapi udah terseram ya kayaknya ya. Masih ada lagi kak. Pas saya mau sholat maghrib, ingat banget itu rakaat kedua. Saya lagi rakaat kedua sholat, ada yang nimpuk pakai buku pas kena tengkuk ke belakang saya. Jadi di lantai 3 tempat kita tidur itu ada rak-rak buku. Buku dari rak itu tuh ditimpukin ke saya pas posisi saya lagi tidur. Selesai sholat saya marah-marah dong ke bawah. Namanya orang lagi sholat ditimpuk, sakit kan. Tapi teman itu kekeh. Dia sampai sumpah-sumpah nggak ada yang nimpuk saya. Nggak ada yang iseng ke saya. Ada CCTV nggak di situ? Nggak ada, kalau untuk yang di atas itu nggak ada. Yang ada CCTV lantai 2 sama lantai bawah doang. Terus? Udah tuh dari situ saya nggak memperpanjang karena ngeri takut ada kelanjutannya lagi gitu kan. Setelah itu ada lagi kejadian, salah satunya kesurupan. Ada salah satu kesurupan, cuman itu saya nggak terlalu tahu kejadiannya karena posisi saya lagi beli makan. Dengan adanya banyak kejadian kayak gitu, akhirnya kita ngadain yasinan. Yasinan di kantor itu bareng-bareng. Pas posisi lagi yasinan, pertengahan yasinan, tiba-tiba lampu nggak tahu kenapa mati sendiri. Akhirnya kolab lah, satu ruangan itu pada buyar semua. Pas kita balik lagi ke dalam, lihat stop kontak itu kayak udah disetrekin orang. Yang posisinya hidup tuh jadi off. Akhirnya kita hidupin lagi. Pengajian gak kita lanjutin. Kita stop dari situ. Semuanya pada pulang. Yang kita berempat lagi naik ke atas. Dengan rasa was-was dan takut. Cuman kita gimana caranya tidur. Karena besok yang namanya sales butuh tenaga gitu buat keliling. Pas posisi tidur sekitar jam 10 atau jam setengah 11-an. Itu ada buku dilempar. Buku dilempar dan itu bukan satu. Hampir sebagian besar buku di rak tersebut kelempar semua ke posisi tempat kita tidur. Dan akhirnya saya bangun, semua teman saya juga bangun, nanya ada apa ini katanya, mau pindah tempat atau gimana? Saya bilang udah nggak usah, kita tidur aja, kita butuh tenaga buat besok kerja. Kita maksain lah dengan perasaan was-was, takut, kaget, maksain tidur pun nggak bisa nyenyak karena nggak lama setelah itu sekitar jam setengah 1, jam 1 ada lagi kejadian di lantai 2 itu suara rame kayak orang hari ngantor biasa. Ada yang ngobrol, ada yang ketawa, ada yang lagi jalan. Ada aktivitas. Ada aktivitas. Nah salah satu teman saya ini penasaran, penakut tapi penasaran. Ayo bareng-bareng ngecek. Saya bilang itu udah jelas bukan orang, udah jam segini ngapain? Ya barangkali itu anak-anak lagi pada bercanda. Nggak ada yang namanya bercanda jam segini, saya bilang. Akhirnya kita tidur lah. Dan nggak lama kemudian ada lagi gangguan, akhirnya kita turun ke bawah. Kita semuanya turun ke bawah, kita tidur di depan kantor. Di depan kantor cuman modalkan sarung doang. Nunggu sampai pagi karena kita emang benar-benar butuh istirahat gitu. Kalau di atas sudah pasti nggak bakal bisa istirahat. Ada aja pasti gangguan. Wow, ini gangguannya lumayan juga ya kalau untuk tinggal di kantor ya. Iya. Dan juga kalau nggak salah ada juga yang, ini paling serem nih yang aku tadi dengar dari sinopsisnya, ada yang mau bunuh diri. Sebenarnya itu bukan mau bunuh diri kak, kita aja semuanya bingung kak. Jadi salah satu karyawan itu jatuh dari lantai 2. Oke. Jatuh dari lantai 2 dan saya pun bingung, dia nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh nggak pernah ke lantai 2. Hampir jarang banget ke lantai 2. Dan ini posisi kita semuanya di bawah gitu. Dia tiba-tiba naik ke lantai 2 sendirian. Dan gak lama dari dia naik, ada suara orang, ada sesuatu jatuh dan orang teriak. Akhirnya kita keluar semua, ngelihat si karyawan perempuan ini udah jatuh dengan kondisi kakinya patah, tulangnya ada yang keluar. Oke, jadi awalnya mungkin teman-teman atau karyawan lain kira mau bunuh diri gitu ya. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi dan segala macam, dia juga tidak sadar gitu. Dia nggak sadar. Cuman yang dia rasain itu, ketika dia lagi berdiri, mau balik turun ke bawah, itu ada yang dorong dia. Dan seolah-olah dia jatuh dari lantai 2 itu kayak sengaja ditekan gitu. Enggak merinding. Ini serem loh, serem. Serem. Apalagi kayak mungkin Mas Riris yang tadinya nggak tahu apa-apa tiba-tiba masuk ke sebuah tempat yang serem banget gitu kan. Kita bisa bayangin banget sih. Kayak nggak tahu apa-apa tiba-tiba harus masuk kerja terus semuanya horor. Berapa lama bertahan di situ? Cuma 4 bulan. 4 bulan. Resign. Resign.
karena nggak kuat juga sama lingkungan sama kondisi kayak gitu. Ya, saya juga 4 hari kayaknya cabut Iya. ya. Oke. Udah kebayang belum Kananta gimana kantornya mungkin saat itu? Aku tuh gak ngelihat justru yang diceritain kebakaran dan lain-lainnya, justru nggak kelihatan sama aku. Oke, berarti yang mungkin bisa disebut itu mitos kampung tersebut ya, katanya ada kebakaran segala macam, Kananta nggak bisa lihat itu. Nggak, sebenarnya ada cerita itu, cuma kalau yang dari tadi disebutin tuh makhluk-makhluk itu justru aku nggak ngelihat dari kejadian itu. Oke. Ada beberapa yang aku lihat justru ya emang udah ada di situ gitu. Nggak tahu ini di Mas Riris atau di temannya yang lain yang tinggal sama di kantor itu juga. Tapi aku ngelihatnya, jadi ada pernah satu kejadian posisi tidur celentang itu muka dengan muka tapi Oh gini. berbalik Gini. gini. Aku nggak tahu itu dialami siapa, tapi itu jelas banget ya aku lihat gangguan itu. Mukanya itu dia yang ditampakin di situ ya, dia yang paling gede di situ. Oke. Rambut panjang, rambutnya tuh ikal kayak basah gitu. Mukanya bisa dibilang kayak kebakar. Kalau itu ada si Firman namanya. Ya. Oh memang ada terjadi Ada. seperti itu? Dia paling duluan keluar. Setelah ngalamin itu langsung keluar. Oh berarti memang ditampakin benar-benar pas lagi tidur? Ya dia bilang di depan mukanya persis katanya. Ya, makanya aku bilang tadi entah itu Mas Riris atau Yang lain. 3 temennya yang tinggal di situ Tapi juga ada soalnya. kejadian itu ya? Iya, karena itu makhluk yang ngegangguin itu, dia itu yang paling gede auranya di situ. Jadi dia tuh energinya lumayan bikin capek, energinya lumayan bikin kantor itu hawanya jadi nggak enak, tidak harmonis di situ. Jadi teman kerja ini satu sama lain tuh jadi emosinya tuh jadi luar biasa, gampang-gampang kesulut gitu loh. Hal kecil bisa jadi kayak yang masalahnya besar banget. 7 teh kayak gitu, perempuan mukanya seperti terbakar, rambutnya panjang, basah. Badannya aku nggak lihat, yang pasti aku ngeliatnya momennya pas saat dia nunjukin di atas muka temannya Mas Riris. Tapi memang kantor itu serem? Iya, Lebih serem dari kantor-kantor biasanya atau rumah-rumah biasanya? iya, itu nggak seperti kantor dan rumah pada umumnya yang emang rata-rata kan pasti ada penunggunya ya. Kalau ini emang agak lumayan dahsyat. Muka badan itu gosong semua. Kosong. Ya, yang pasti itu tanah di situ terjadinya tuh banyak darah, banyak tangis, banyak teriak, sakit di situ. Luar biasa. Mobil yang biasanya nggak ada masalah, tiba-tiba rem belum. Hampir kita tabrakan sama mobil truk.